Halo teman-teman, Halo, ketemu lagi dengan kita sama berdua setelah beberapa minggu, 3 minggu ya, 3 minggu kita break setelah terakhir kita setelah Idul Fitri, setelah Idul Fitri. terus kemudian banyak kegiatan, jadi baru sempat sekarang Kita tag lagi videonya. videonya. Kelihatan ya, dalam 3 minggu nih Iya. udah berwarna, Iya. sudah mungkin diceritakan selama 3 minggu terakhir Pak, apa aja yang udah Siap. dilakukan? Oke, baik. Sebelumnya kita nggak janjian, tiba-tiba Janjian. datang kaosnya samaan. Kaosnya samaan. Ini kaos waktu di acara CAC Cibubur ya. Ya, kita pertama kali terbang Solar Glider. Bukan yang pertama, tapi pertama kali terbang di publik. Di luar, ya. di publik ya. Di publik. Gitu. Ya. Oke, jadi selama progres 3 minggu, itu yang dilakukan adalah pembentukan finishnya sayap, badan, ekor, ya. Karena waktu yang terakhir setelah Idul Fitri itu kan kita masih putih ya, masih polos, masih belum di cover, masih belum dibentuk finish, masih kasar lah bentuknya. Masih kasar, betul. Masih kita belum punya bayangan lah, jadinya kayak apa. Seperti apa bentuknya? Kayak apa bentuknya. Nah setelah 3 minggu nyicil-nyicil dapat seperti ini. Ini sudah kita cover dengan tisu mat yang kemarin kita tunjukin ya di video sebelumnya. Jadi kita coba cari alternatif bahan, kita dapat seperti itu. Jadi itu seperti tisu tapi nggak mudah robek, walaupun basah. Kalau sebelumnya kan kita pakai kertas minyak ya, kertas layangan. Itu kalau basah kan hancur, kalau dia enggak. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah dapat, ya. Jadi semua sudah terpasang, ya. Tinggal finishing sedikit, ya. Ya targetnya mungkin pertengahan Juni sih kalau ada waktu bisa. Pertengahan Juni mungkin kita udah bisa tes flight ya. Estimasi ya teman-teman. Estimasi ya, tergantung mood, tergantung waktu juga. Tergantung. Kadang-kadang nggak sesuai sama yang diinginkan seperti itu. Betul. Kita lihat aja nanti hasilnya. Oke. Jadi ini semua sudah terpasang. Tapi push rod belum. Tapi servo udah kepasang semua ya Pak? Semua sudah. Oh ini udah ada servonya. Sudah ada servonya. Ini control surface semua sudah terpasang engselnya. Tinggal pasang push rod berarti ya? Pasang push rod. Sebenarnya push rod elektronik udah bisa terbang. Ini motor juga udah kepasang ya? Betul. Nanti kan tinggal bikin dudukan buat ESC aja. Yang berikut kan kabel-kabel ESC. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah ini juga belum dikunci karena kuncinya belum buat. Nah seperti ini. Seperti ini, ya. Jadi servo udah kepasang ya. Servo sudah ada terpasang. Ini dudukan motor belum ada cowlingnya, masih yang triplek. Tapi udah paten ya motornya? Udah paten. Udah kuat ya. Udah paten. Ya. Jadi seperti ini. Motor seperti di desain awal kita gunakan NTM Prop Drive 3536 800 kV. Dengan prop 13 kali 55. 13. Ya. Ini meskipun stok lama barang baru, magnetnya masih ini banget ya. Masih kuat masih banget. Bisa dirasakan masih kuat banget. Ini torsinya gede banget. Makanya walaupun serinya 35, tapi kita berani pasang 13 kali 6 ke 13 kali 5,5 di 4S loh, bukan 3S. Oh iya, ini 4S. 4S. Rencananya nanti 4S bukan 3S gitu ya. Iya. Jadi memang kita berani karena spek motornya mendukung untuk itu. Ini kalau dipegang terasa benar. Magnetnya kuat sekali. Itu masih. Coggingnya tuh terasa. Itu tanda motor memang torsinya gede. Torsinya gede. Itu ya. Cogging gede. Kita coba lihat, ini dicopot bisa Pak? Bisa. Nah ini dilepas 3 bagian. Jadi 3 bagian. 3 bagian ya. Oke. Jadi kita nggak usah takut ketinggalan spar ya Pak? Iya. Sparnya dilem. Ditanam di sini. Ini yang ini ditanam ditanam di sini. Jadi kita nggak kerepotan ketinggalan di jalan sampai lapangan, tahu-tahu ketinggalan di rumah. Karena udah nempel. Terus kemudian untuk yang di sayap tengah itu ditanam sini, permanen juga. Jadi karena dia di sambungan, makanya harus permanen. Ini juga permanen. Agak berbeda sama yang Solar Glider kemarin. Betul, ya. Itu lepasan. Pasangan ya. Itu lepasan. Nah, yang ini paten di dalam. Betul, dan karena ini semuanya karbon semua, jadi lebih flat, lurus ya. Lebih lurus ya. Kalau kemarin kan sebelum terbang masih agak melengkung. Begitu terbang baru dia agak lurus, bahkan melengkung dikit ke atas. Nah ini benar-benar sayapnya lurus ya. Lebih lurus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap kali kita bikin, kita akan evaluasi kekurangannya, terus kemudian pada saat kita ada proyek berikutnya, hasil evaluasi kita pakai untuk perbaikannya.
kemarin kita kekurangannya ini, kita harus perbaikin di sini. Evaluasi lagi. Kita evaluasi ini, ternyata harusnya begini. Gitu. Ketemu lagi nanti tambahan ilmu baru yang kita dapat, pengalaman baru. Jadi sambil jalan kita berprogres. Betul. Progres berikutnya, project berikutnya kita maksimalkan lagi. Betul. Kita dapat seperti itu. Jadi ini 3 bagian, kita juga bawanya ke lapangan tuh gampang. Lebih gampang sayapnya. Karena ini totalnya jadinya 3 meter. Ya. Yang area yang paling panjang tetap fuselage ya? Atau fuselage-nya. Fuselage. Tapi fuselage juga nanti kalau di mobil roda depan kan bisa kita lepas dulu. Oh, oke. Jadi bisa lebih ceper kan? Lebih ceper. Karena kan kita khawatirnya kalau dipasang begini mungkin ininya mentok-mentok ya. Karena finnya tinggi. Tapi kalau di mobil harusnya masih muat. Masih bisa ya. Kita desain finnya tinggi karena kita rencananya ini kan terbangnya pelan. Betul. Kalau dia luasannya kecil kurang, nanti dia nggak efektif. Oh iya nggak efektif. Kurang efektif, dia susah belok, susah lurus. Susah belok. Ya, gitu. Jadi kita buat gede. Control surface-nya juga lebar ya. Jadi lebih lebar daripada elevatornya. Betul. Walaupun nanti mungkin endpoint-nya kita beloknya dikit ya. Beloknya dikit tapi luas, areanya luas. Jadi sebenarnya itu. Karena kalau terlalu kecil kita akan melihat nanti stabilisasi di lurusnya ya, karena terbangnya pelan-pelan ya. Terbangnya pelan-pelan jadi butuh layar yang lebar istilahnya untuk bisa kontrol. Betul. Selain jaga kestabilan juga untuk belok-beloknya biar bisa lebih akurat. Iya. Nah, ini horizontal stabilizer juga kita buat ini, terus kemudian yang lalu kita juga pernah cerita servonya. Nggak apa-apa. Servonya kelihatan. Nah, ini yang di belakang. Ya, dapat nanti mungkin kita zoom aja. Oke, nanti kita kayaknya di atas. Ketinggian ya. Dimiringin aja. Ketinggian. Oke. Nah, gitu. Jadi seperti kita lihat saya pernah ceritain yang lalu. Oh, ini ya. Ini kita pasangnya searah. Ya, jadi kalau kita berlawanan kiri semua ya. Iya, kalau berlawanan nanti kayak aileron kan? Kayak aileron. Kalau searah kan dia sama. Jadi naiknya sama-sama naik atau turun sama-sama turun seperti itu. Nah, mungkin kita bandingin sama servo yang di aileron. Nah, yang di aileron. Kita lihat aileron. Nah, kalau aileron satu di luar, sama-sama di luar ya. Sama-sama menghadap keluar ya. Jadi satu di kanan, satu di kiri. Jadi arah gerakannya akan kebalikan. Kalau itu kita nggak mau repot. Sebenarnya kan saya pernah cerita ada 3 cara kan. Ya. Pertama di mixing pakai 2 channel terpisah. Tapi karena kita kendala channelnya mau kita maksimalkan. Ya, banyak yang dibutuhkan. Kita nggak perlu mixing. Terus kedua kita bongkar salah satu servo dibalik di dalam servonya, kabelnya. Kita balik kabelnya. Tapi itu kan kerjaan tambahan. Iya. Ya udah, yang ketiga kita cari gampang aja posisi servonya aja. Positioningnya kita sesuaikan. Betul, seperti itu. Kita sesuaikan aja. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih ada kuncian nih. Nah, ini di fuselage nih. Nih, oke, kita coba buka. Oke, lepas ya. Oh iya, keren banget. Tarik ke belakang. Ini ada kargonya, teman-teman. Ini ada kargonya. Nah, ini yang namanya cangcorang nih kalau kargonya. Ini cangcorangnya. Iya, ya. Itu adalah kargonya. Ini kargonya. Jadi ini yang kita target di awal bisa diganti apa aja. Tergantung nanti kita bisa bongkar pasang. Kita kirim misalnya kita tiba-tiba ada keperluan kita mau seperti ini. Ya udah kita pasang. Kita bongkar, kita pasang di sini. Apalagi di sini seperti itu. Iya. Misalkan bawa kargo aja gitu ya udah gitu aja. Tinggal di-mounting nanti sampai di lokasi dicopot diambilin. Betul. Atau kalau mau bikin rilis ya nanti rilisnya kita betul. Kalau misalnya kita perlunya buat dropping kargo, ya ini kita pasang parasut kecil, kita pakai releaser, nanti tinggal dijatuhkan di titik yang kita inginkan, seperti itu bisa. Jadi, atau salah satu lagi yang dulu pernah kita kasih sayap jadi glider. Ya. Betul. Jadi, atau glider aja langsung kita tempel di sini. Bisa. Nanti kita kita pikirkan mountingnya. Banyak pilihan, banyak opsi. Yang penting platformnya udah jadi. Mau bawa apa aja, nanti tergantung idenya. Atau mungkin juga ada masukan dari teman-teman. Kalau teman-teman ada pengen bawa apa gitu. Ya, kira-kira yang jelas jangan bawa tabung gas ya. Terlalu besar. Tabung gas sama tabung air. Boleh tabung air buat pemadam api. Oh iya. Bisa juga. Bisa. Mungkin botol kecil ya. Botol kecil nanti sampai di atas. Oh iya. Mungkin saya pernah cerita. Belum pernah cerita ya. Jadi dulu saya juga pernah eksperimen. Jadi kita bawa itu di sini dikasih air di dalam kantong plastik ya. Ya, jadi dijatuhin nanti pecah di bawah gitu ya. Iya gitu, seperti itu. Dulu pernah gitu.
Menarik. Berarti nanti baterai semuanya di depan sini ya? Baterai semua di depan. Ini teman-teman lihat ya, tanpa baterai dia masih berat belakang. Nah, kalau kita taruh gini, kurang sih. Kalau nanti kita kan 4S 5.000. Ya, minimal 5.000 sih. Bisa jadi lebih karena ini pesawatnya besar ya. Mungkin butuh baterainya, kapasitasnya juga yang besar. Betul. Jadi nanti kita coba lihat karena ini kompartemen sebenarnya masih cukup luas masih ya di dalam di hidung pesawatnya. Masih bisa. Jadi nanti masuk dari sini masih bisa. banyak area. Jadi mungkin kargonya sebelum dipasang baterai kita taruh dulu, baru nanti kargonya masuk. Ya, nanti kalau FC sama receiver kita nanti bikin ini lagi. Jadi kalau dari yang kontainer yang bawaannya ini, nanti distribusi bebannya kan CG kalau lihat di situ kan di sini ya. Di tengah ya. Jadi distribusi bebannya kalau misalnya targetnya 2 kilo, maka di depan CG 1 kilo, di belakang CG kita atur 1 kilo supaya tetap balance. Seperti itu. Dan sebisa mungkin dipasang dan tidak dipasangnya muatan jangan terlalu banyak ubah CG-nya. Betul. Gitu. Jadi tetap ini titik CG-nya disesuaikan dengan CG-nya pesawat. Bebannya titik tengahnya sebisa mungkin di situ. Gitu. Jadi ketika dirilis CG-nya pesawat nggak berubah. Berubah boleh tapi nose heavy dikit. Ya, nose heavy dikit. Ya, jangan sampai tail heavy, bahaya. Tail heavy langsung jatuh. Yang jelas jangan lupa pilotnya dikasih tahu. Takutnya nanti tiba-tiba berubah CG-nya. Dia bingung. Tapi semaksimal mungkin sih sebisa mungkin nggak berubah CG. Terbangnya juga enak. Supaya apapun isinya, karakter pesawatnya nggak berubah. Gitu. Cuman lebih enteng aja. Ya, jadi ini sengaja warnanya dibikin beda-beda. Biar kelihatan ya. Supaya kelihatan. Karena kalau dibikin satu warna, kita akhirnya nanti harus kasih stiker segala macam gitu kan, nambah kan. Nambah. Jadi kalau kayak gini kan kelihatan lah gitu ada. Mana kargonya, mana pesawatnya, mana sayapnya, mana bidang kontrolnya. Kontrol surface-nya kelihatan. Ini ya, tadi yang dibahas ya, lebar banget ya ini. Iya. Dibandingin elevatornya masih lebih lebar radarnya. Ini aileron juga karena wingspan-nya gede, juga dibikin lebar, panjang. Walaupun ini cuma untuk mengkoreksi supaya dia tetap lurus saja kan, karena ini kan nggak didesain untuk manuver yang ekstrim, untuk bank yang gede kan. Ini hanya untuk bantu beloknya kita lebih maksimalkan pakai radar aja. Betul. Nanti koordinatornya antara radar sama aileron aja. Aileronnya mungkin nggak banyak miringnya. Aileronnya nggak banyak, hanya untuk menjaga supaya tetap terbang lurus saja. Pun juga masih dibantu sama ini ya, diferensial. Betul, diferensial motornya. Seperti itu. Jadi kita maksimalkan channel yang ada di receivernya, di FC-nya. Oke, tampaknya udah udah dibahas semua. Iya, kita cuma cerita update aja, jadi mungkin nggak panjang. Harusnya habis ini kita bisa segera tes flight ya. Betul. Nyelesain push jadi tinggal finishing. Kita setting elektronik. Mungkin di video berikutnya kita akan setting elektroniknya ya. Betul. Jadi nanti tinggal finishing. Ya insya Allah kalau memang waktunya cukup, pekan depan kita sudah bisa cek untuk instalasi elektronik. Karena ini kan yang flight controllernya. Betul. Ini kita setting jadi twin. Ini kan yang tinggal push rod, terus kemudian wiring ESC ke baterai sama flight control, terus kemudian ya kuncian sayap kuncian sayap. Insya Allah nyicil kira-kira sih dapat lah. Semoga ya estimasi mungkin di pertengahan Juni ya. Pertengahan Juni insya Allah udah bisa. Teman-teman tunggu video selanjutnya, kita akan setting elektronik dan semoga nanti pertengahan Juni kita bisa tes. Sudah kita tes. Oke. Itu dulu dari kami berdua. Ditunggu komen-komennya seperti biasa. Apa yang bisa dibawa pesawat ini? Ya, kalau ada masukan silakan komentar di video. Seperti itu. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Minggu. Salam.